Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama sahabat Matematika Channel dalam sajian yang luar biasa untuk Anda. Kali ini sahabat Matematika Channel akan menyajikan sajian khusus, yaitu serial pembahasan paket soal PAT Matematika SMP kelas 7. Yang pada episode pertama ini kita akan membahas 6 soal. Maka siapkan pikiran, hati, dan diri kalian untuk benar-benar hadir, fokus, mengikuti sajian dan pembahasan berikut dengan seksama dan sepenuh hati. Mudah-mudahan dengan demikian Anda diberikan kepahaman dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Silakan bagikan video ini kepada teman, sahabat, dan orang-orang yang membutuhkan. Jangan lupa subscribe jika belum, juga tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari sajian-sajian kami yang terbaru. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan paket soal PAT Matematika SMP kelas 7. Berbagi sukses untuk sesama. Cita-cita tanpa usaha bohong, usaha tanpa doa sombong. Kita mulai. Soal nomor 1. Dua orang siswa tinggi masing-masing 112 cm dan 140 cm. Rasio tinggi kedua siswa tersebut adalah titik. Penyelesaian, kita harus membandingkan tinggi kedua siswa dan kebetulan satuannya sudah sama, tinggal kita sederhanakan. Untuk menyederhanakan bisa dengan membagi kedua bilangan menggunakan FPB atau bisa langsung menggunakan pembagian bersama secara bertahap. Dalam hal ini kita akan menggunakan pembagian bersama secara bertahap dengan menggunakan faktor sekutu prima dari 112 dan 140. Kita tulis 112 dan 140. Kita bagi dalam tabel. Kita mulai dari pembagi bersama bilangan prima terkecil yang bisa membagi 112 dan 140 adalah 2. Kita bagi 2. 112 kita bagi 2 dan 140 kita bagi 2. Hasilnya kita tulis di bawahnya. 56 dan 70. Kita bagi lagi dengan bilangan prima terkecil yang bisa membagi 56 sekaligus bisa membagi 70. Dalam hal ini adalah bilangan prima 2 lagi. 56 dan 70 kita bagi 2. Hasilnya 28 dan 35. Sekarang kita bagi 28 dan 35 dengan bilangan prima terkecil yang bisa membagi 28 dan 35. 28 dibagi 2 bisa, tetapi 35 dibagi 2 tidak bisa. Maka kita tidak bisa menggunakan pembagi 2. Prima berikutnya adalah 5. Bisa membagi 35, tetapi tidak bisa membagi 28. Maka kita naik lagi ke prima berikutnya.
yaitu 7. 28 dibagi 7 bisa, 35 dibagi 7 juga bisa. Maka kita bagi dengan prima 7. Hasilnya adalah 4 dan 5. Sekarang tidak ada lagi bilangan prima yang bisa membagi bersama 4 dan 5. Artinya bahwa 4 dan 5 ini adalah bentuk rasio paling sederhana dari 112 dan 140. Kita lanjutkan. Soal nomor 2. Sebuah tongkat pramuka yang tingginya 1,6 meter mempunyai panjang bayangan 60 cm. Jika sebuah tiang bendera mempunyai panjang bayangan 150 cm, tinggi tiang bendera sebenarnya adalah titik. Penyelesaian. Untuk menyelesaikan soal ini kita bisa menggunakan matrik dari data yang sudah ada, yaitu terdiri dari tinggi objek dan panjang bayangan. Yang pertama adalah objeknya berupa tongkat yang tingginya 1,6 meter memiliki panjang bayangan 60 cm. Objek yang kedua adalah pohon yang mana tinggi pohon belum diketahui, sedangkan panjang bayangan pohon sudah diketahui 150 cm. Tinggi yang belum diketahui kita misalkan X. Kita tulis X meter, sedangkan tinggi bayangannya telah diketahui 150 cm. Yang perlu kalian perhatikan di sini adalah ketika tinggi tongkat dalam satuan meter, maka tinggi pohon juga harus dalam satuan meter. Demikian juga untuk bayangan, ketika satuannya cm, maka bayangan objek yang lain juga harus cm. Andaikan tinggi objek ini dijadikan cm semua juga boleh. Tapi tidak dirubah pun tidak mengapa, yang penting satuan pada masing-masing sudah sama. Nah, antara tinggi objek dengan panjang bayangan terdapat hubungan perbandingan senilai. Artinya, kalau semakin tinggi suatu objek, maka panjang bayangannya juga akan semakin panjang. Sebaliknya, jika tinggi suatu objek semakin pendek, maka panjang bayangannya juga akan semakin pendek. Maka kita selesaikan dengan perbandingan senilai. Untuk perbandingan senilai, kita gunakan perkalian silang data pada matrik, yaitu X kita kalikan 60 menyilang akan sama dengan 1,6 dikalikan 150 perkalian menyilang. Kita tulis persamaan dari perkalian silangnya, yaitu 60 dikali X sama dengan 150 dikali 1,6. Ekivalen dengan X adalah 240 sebagai hasil kali dari 150 dikali 1,6 dibagi koefisien X yaitu 60. 240 dibagi 60 hasilnya adalah X sama dengan 4. Maka jawaban yang benar adalah option B. Soal berikutnya. Nomor 3. Diketahui sebuah denah dengan skala 1:125. Jika panjang dan lebar sebuah ruangan pada denah 3,2 cm dan 2,4 cm, maka luas ruangan sebenarnya adalah titik. Penyelesaian. Untuk menghitung luas ruangan sebenarnya, kita harus tahu ukuran panjang
dan lebar ruangan sebenarnya. Dengan kita asumsikan bahwa ruangan itu berbentuk persegi panjang. Skala 1:125 artinya adalah setiap 1 cm pada denah mewakili ukuran sebenarnya 125 cm. Maka kita bisa menghitung panjang dan lebar sebenarnya dari ruangan yang dimaksud. Kalau panjang pada denah adalah 3,2 cm, sementara setiap 1 cm mewakili 125 cm, maka untuk panjang pada denah 3,2 cm pada ukuran sebenarnya adalah 3,2 cm kita kalikan dengan 125, karena setiap 1 cm mewakili 125 cm, sehingga untuk 3,2 cm ukuran sebenarnya adalah kita kalikan 125. Hasilnya sama dengan 400 cm. Kita konversikan ke dalam meter, kita bagi 100 sama dengan 4 meter. Demikian juga untuk lebar sebenarnya bisa kita hitung dengan cara mengalihkan ukuran pada denah 2,4 cm kita kalikan dengan 125. Hasilnya sama dengan 300 cm atau 3 meter. Setelah kita dapatkan panjang dan lebar sebenarnya, kita bisa menghitung luas sebenarnya dari ruangan yang dimaksud, yaitu 4 meter dikali 3 meter sama dengan 12 meter persegi. Jawaban yang benar adalah option A. Kalau kita menghitung ukuran sebenarnya itu adalah tentu lebih besar daripada ukuran pada denah. Agar menjadi besar, ukuran pada denah, panjang dan lebarnya masing-masing kita kalikan dengan pembagi dari skala. Sebaliknya, kalau kita akan menghitung ukuran pada denah, diketahui ukuran sebenarnya, maka ukuran sebenarnya kita bagi dengan pembagi dari skala. Dengan catatan, satuannya dijadikan cm biar nanti hasilnya tidak dalam bentuk desimal yang jelimet. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 4. Diketahui 4 perusahaan konveksi dengan jam kerja masing-masing 8 jam per hari dan setiap hari Minggu libur. Perusahaan A mampu memproduksi kaos olahraga 120 setel per minggu. Perusahaan konveksi B mampu 580 setel per bulan. Perusahaan konveksi C mampu 20 setel per hari. Sedangkan perusahaan konveksi D mampu 5 setel per 2 jam. Seorang reseller mendapat pesanan sebanyak 1.800 setel kaos olahraga. Reseller tersebut memilih perusahaan konveksi A untuk menyelesaikan pesanan paling cepat. Bagaimana pendapat kamu tentang pilihan reseller tersebut? Kita selesaikan. Kemampuan dari masing-masing konveksi A, B, C, dan D, satuan waktunya berbeda. Maka dalam hal ini harus kita samakan. Kita buat dalam hari saja ya, biar ambil tengah. Kalau dalam jam nanti misalnya yang bulan ke jam terlalu besar pengalinya. Dalam hari, kita mulai dari option A. Perusahaan A adalah 120 setel per minggu. 1 minggu bekerja 6 hari, bukan 7 hari, karena hari Minggu libur. Maka kalau 1 minggu bisa memproduksi 120 setel dalam waktu 6 hari, maksudnya perharinya adalah 120 dibagi 6 sama dengan 20 setel per hari untuk perusahaan A.
Berikutnya perusahaan B. 580 per bulan. 1 bulan di sini kita asumsikan 30 hari dengan libur 4 hari Minggu. Sehingga 1 bulan di sini kita hitung 26 hari. 580 dibagi 26 adalah 22,3. Kita bulatkan 22 setel per harinya. Berikutnya untuk perusahaan C, 20 setel per hari. Sudah dalam satuan hari, tidak perlu kita apa-apakan. Perusahaan D, 5 setel per 2 jam. Seharinya bekerja 8 jam. Yang diketahui adalah hasil produksi 2 jam. Ingat, yang dicari dibagi yang sudah diketahui, kalikan nilai yang diketahui. Yang akan kita cari adalah produk 8 jam. Yaitu untuk 1 hari bekerja 8 jam. Berarti 8 per 2 dikali 5. 40 dibagi 2 adalah 20. Sama dengan 20 setel per hari. Nah, ternyata di sini dari perusahaan konveksi A, B, C, dan D, perusahaan A kemampuannya per hari 20 setel. Perusahaan B 22 setel. Perusahaan C 20 setel. Perusahaan D 20 setel. Yang menghasilkan produk paling banyak dalam 1 hari adalah perusahaan B. Ini artinya bahwa perusahaan yang paling cepat waktunya untuk menyelesaikan pesanan 1.800 setel kaos adalah perusahaan B. Sehingga jawaban yang benar adalah B. Artinya bahwa pilihan dari reseller tersebut tidak tepat. Karena perusahaan yang paling cepat bisa menyelesaikan pekerjaan itu adalah perusahaan B, bukan perusahaan A. Oke? Baik, kita lanjutkan. Soal nomor 5. Sebuah mobil menempuh perjalanan dari kota A ke kota B dalam waktu 3 jam dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jika perjalanan itu ditempuh dengan kecepatan rata-rata 75 km per jam, maka waktu yang dibutuhkan adalah titik. Kita buat matriknya, kecepatan dan waktu tempuh. Kecepatan dalam satuan kilometer per jam, waktu tempuh dalam jam. Diketahui untuk kecepatan rata-rata 60 km per jam, jarak tersebut ditempuh dalam waktu 3 jam. Kalau jarak yang sama ditempuh dengan kecepatan rata-rata 75 km per jam, berapa waktu yang dibutuhkan? Kita misalkan X jam. Semakin tinggi kecepatan, maka waktunya akan semakin kecil. Kecepatannya membesar, waktunya mengecil. Maka ini adalah jenis perbandingan berbalik nilai. Kalau pada perbandingan senilai, untuk menyelesaikan kita menggunakan persamaan perkalian silang dari data pada matrik. Sedangkan untuk perbandingan berbalik nilai, untuk menyelesaikannya menggunakan persamaan perkalian sejajar data pada matrik. Maksudnya adalah 75 kita kalikan X akan sama dengan 60 kita kalikan 3. Ini yang kita maksud perkalian sejajar. Kita tulis persamaannya 75 dikali X sama dengan 60 dikali 3. X sama dengan 180 dibagi 75. 180 hasil kali dari 60 dikali 3. 75 adalah koefisien X, kita gunakan untuk membagi. Hasilnya adalah 2,4 jam. 2,4 jam yang desimalnya itu kita jadikan dalam menit. Berarti 2 jam plus 0,4 jam. 0,4 jam itu sama artinya 4/10 jam. 4/10 jam
kita kalikan dalam menit. Karena 1 jam 60 menit, maka 4/10 kita kalikan 60. Kita tulis X sama dengan 2 jam 4/10, yaitu bentuk desimal 0,4. Kita nyatakan sebagai 4/10. Kita kalikan dengan 60 menit karena 1 jam sama dengan 60 menit. Hasilnya sama dengan 2 jam 24 menit. Yaitu dari 240 dibagi 10 adalah 24. Jawaban yang sesuai adalah option B. 2 jam 24 menit. Jadi kalian harus peka untuk membedakan suatu soal itu merupakan jenis perbandingan senilai atau berbalik nilai. Kalau perbandingan senilai, cirinya salah satu unsur membesar, unsur yang bersesuaian akan ikut membesar. Sebaliknya, kalau salah satu unsur mengecil, unsur yang bersesuaian akan ikut mengecil. Tapi pada perbandingan berbalik nilai, ketika salah satu unsur membesar, justru unsur yang bersesuaian akan mengecil. Sebaliknya, kalau salah satu unsur mengecil, unsur yang lain yang bersesuaian akan membesar. Baik, kita lanjutkan. Soal nomor 6. Sebuah kolam renang dengan daya tampung air maksimum 120 meter kubik. Jika kolam renang itu diisi air dengan debit 5 liter per detik, maka waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi kolam tersebut adalah titik. Penyelesaian. Di sini debitnya dalam satuan liter per detik. Sementara daya tampung kolam dalam satuan meter kubik. Maka 120 meter kubik ini kita nyatakan dalam liter. Liter itu sama artinya desimeter kubik. Meter kubik ke desimeter kubik turun 1 tangga. Karena kubik 1 tangga bernilai 1000. Kita kalikan 1000 menjadi 120.000 desimeter kubik atau 120.000 liter. Nah, sekarang kita buat matrik perbandingan dari data pada soal. Volume dan waktu. Debit 5 liter per detik artinya bahwa untuk mengisi kolam dengan volume air 5 liter butuh waktu 1 detik. Kita tulis volume 5 maksudnya 5 liter, waktu 1 maksudnya butuh waktu 1 detik. Sedangkan volume yang akan diisikan keseluruhan ke dalam kolam adalah sama dengan daya tampung maksimum, yaitu 120 meter kubik atau 120.000 liter. Yang kita gunakan satuan liter. Kita tulis 120.000 liter dalam waktu yang belum diketahui. Kita misalkan X detik. Semakin banyak volume yang akan kita isi, tentu butuh waktu semakin lama. Artinya perbandingan apa ini? Senilai atau berbalik nilai? Perbandingan apa? Iya, senilai. Kalau perbandingan senilai, berarti kita gunakan persamaan perkalian silang dari data pada matrik. Yaitu 5 kita kalikan X akan sama dengan 120.000 dikalikan 1. Kita tulis persamaannya. Kemudian X kita cari dengan cara membagi 120.000 dikali 1 adalah 120.000. Kita bagi dengan koefisien X yaitu 5. Hasilnya sama dengan 24.000 detik. Di sini opsinya dinyatakan dalam jam dan menit. Maka ini harus kita nyatakan dalam jam dulu. 24.000 detik dalam jam. 1 jam adalah 3.600 detik. Maka kalau waktu 24.000 detik untuk kita jadikan jam, kita bagi dengan 3.600. Ekivalen dengan X sama dengan 62/3 jam. Di sini satuannya
jam dikombinasikan dengan menit. Maka 6 2/3 jam ini untuk 6 jamnya bagian yang bulat tetap. Sedangkan 2/3 jam bagian pecahnya kita konversikan ke dalam menit. Karena 1 jam adalah 60 menit, maka untuk 2/3 jam agar menjadi menit dikalikan 60. Ekuivalen dengan X sama dengan 6 jam, 2/3 dikali 60 menit. Ekuivalen dengan X sama dengan 6 jam, 40 menit. 40 dari 2 dikali 60 adalah 120, dibagi 3 hasilnya 40. Jawaban yang benar adalah option D. Oke, bisa dipahami? Bagus. Baik, saya kira untuk sementara kita akhiri sampai di sini dulu pembahasan kita. Insya Allah kita lanjutkan pada tayangan berikutnya untuk soal-soal selanjutnya. Tetap di channel yang sama, Sahabat Matematika Channel. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.